Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yovita, NPM 1969100450, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Dengan adanya video ini, saya bermaksud untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Keterampilan Menulis Ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Erni MPD. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan proposal saya dari bab 1 sampai dengan bab 3 dengan judul Tingkat Kreativitas Guru dalam Menyikapi Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pembelajaran di SDN 018 Pematang Manggis. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Berdasarkan informasi dan pengamatan sementara, sarana dan prasarana pembelajaran di SDN 018 Pematang Manggis masih kurang memadai, seperti kurangnya jumlah ruang belajar, perpustakaan, alat peraga, ataupun bahkan media pembelajaran lainnya yang dapat menunjang berlangsungnya pembelajaran. Dalam menanggapi keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran ini, guru juga terlihat masih kurang kreatif dan pasrah akan keterbatasan. Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu penyebab pembelajaran tidak dapat berjalan dengan maksimal. Seorang guru hendaknya tidak bersikap pasrah dan pasif dalam menangani masalah ini. Penggunaan sarana dan prasarana merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Maka dengan keterbatasan sarana dan pembelajaran ini, guru harus bisa menyikapinya secara positif, kreatif, dan inovatif. Seorang guru harus mampu mengembangkan kreativitasnya dengan menggunakan strategi pembelajaran yang baik sebagai alternatif berjalannya pembelajaran secara optimal. Seorang guru harus terus-menerus belajar dan berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mengajarnya dengan mampu merumuskan metode atau model dan cara-cara yang baru dalam pemecahan masalah, menciptakan hal-hal baru ataupun variasi pembelajaran untuk menghindari kebosanan siswa dalam belajar, sehingga keterbatasan sarana dan prasarana tidak akan menjadi masalah besar untuk keberlangsungan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah yang mampu mengembangkan potensi seorang siswa dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya guru, materi, metode, penelitian, serta sarana dan prasarana pembelajaran. Apabila salah satu faktor penunjang pembelajaran ini tidak terpenuhi, maka akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pembelajaran. Salah satu faktor penunjang pembelajaran adalah seorang guru. Seorang guru harus memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengatasi persoalan dalam pembelajaran di sekolah, baik itu di dalam maupun di luar kelas. Kemudian yang kedua yaitu metode pembelajaran yang digunakan oleh guru harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik dari masing-masing siswa. Yang ketiga yaitu ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya sarana dan prasarana yang baik, maka akan menjadikan pembelajaran tidak akan tercapai. Kemudian, melihat dari aspek-aspek di atas, dapat dipahami bahwa kebutuhan serta keberadaan sarana dan prasarana ini sangat diperlukan. Begitu juga kreativitas guru dalam menciptakan hal-hal ataupun metode baru, variasi baru dalam pembelajaran untuk menghindari kebosanan siswa dalam belajar juga diperlukan. Walaupun sebenarnya guru diberikan kebebasan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat penulis temukan beberapa fenomena permasalahan. Yang pertama yaitu teridentifikasi kurangnya kreativitas guru dalam mengajar, karena metode pembelajaran masih menggunakan metode konvensional. Kemudian yang kedua, kurangnya tindakan guru dalam menyikapi keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diangkat satu permasalahan untuk melakukan penelitian ini, yaitu bagaimana tingkat kreativitas guru dalam menyikapi keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran di SDN 018 Pematang Manggis. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat tinggi rendahnya kreativitas guru dalam mengajar dan menyikapi keterbatasan dari sarana dan prasarana pembelajaran di SDN 018 Pematang Manggis. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai gambaran dan salah satu referensi untuk mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian, manfaat praktis bagi guru. Sebagai masukan bagi guru di SDN 018 Pematang Manggis agar lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan hal-hal baru ataupun metode-metode baru dalam pengajaran dan menyikapi keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran di sekolah.
Kemudian yang kedua, bagi peneliti, sebagai salah satu referensi untuk mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya, dan sebagai tolak ukur sebagai calon guru untuk memiliki kekreatifan dalam menyikapi keterbatasan sarana dan prasarana setelah terjun langsung di dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga, bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan agar sekolah dan lembaga terkait lebih memperhatikan ketersediaan dan kelayakan dari sarana prasarana yang dibutuhkan. Bab 2. Kajian teori dan kerangka berpikir. A. Pengertian guru. Syamsul Nizar yang dikutip oleh Agus Wibowo menjelaskan bahwa hakikat dari guru ini memiliki dua pengertian, yaitu pengertian guru secara umum dan secara khusus. Pengertian guru secara khusus adalah orang yang bertanggung jawab atas upaya perkembangan jasmani dan rohani peserta didik, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, dalam usaha untuk mencapai kedewasaannya, sedangkan guru dalam artian umum adalah orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang memiliki keahlian dan memiliki sertifikat mengajar secara resmi dan ikut bertanggung jawab dalam membantu siswa mencapai kedewasaannya melalui kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Jadi, seorang guru ini adalah tenaga profesional yang bekerja dalam bidang pendidikan untuk mengajar dan membimbing peserta didik agar mencapai kemampuan yang dibutuhkan dan menjadi manusia dewasa yang seutuhnya. Kemudian, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik adalah pemahaman serta kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran dan interaksi belajar mengajar antara guru dan siswa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan dari peserta didik memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Kemudian, yang kedua, yaitu adalah kompetensi kepribadian, di mana seorang guru harus memiliki kedewasaan, arif, berwibawa, dan berakhlak mulia, sehingga bisa menjadi contoh dan suri teladan yang baik bagi peserta didik. Yang ketiga, yaitu kompetensi profesional, di mana penguasaan guru atas materi pembelajaran secara luas dan mendalam, serta kemampuan guru dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan keguruannya. Yang keempat, yaitu kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru dalam berkomunikasi dan menjalin kerjasama, berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama pengajar atau teman sejawat, wali murid, maupun masyarakat sekitar. Pengertian kreativitas guru. Kreativitas guru adalah kemampuan guru menciptakan hal-hal baru dalam mengajar, sehingga memiliki variasi yang akan membuat peserta didik lebih kreatif dan aktif berpartisipasi saat pembelajaran berlangsung. Seorang guru yang satu dengan guru yang lainnya itu sebenarnya sama-sama memiliki ijazah keguruan, lulus tes sebagai guru, dan bahkan mereka juga sama-sama mempunyai sertifikat sebagai pendidik profesional. Lalu, apa yang membedakan satu guru dengan guru yang lain? Salah satu hal yang membedakannya adalah kreativitasnya. Guru yang memiliki kreativitas tinggi tidak akan pernah merasa cukup hanya dengan menyampaikan materi saja. Ia akan selalu memikirkan bagaimana caranya agar materi yang diajarkan ini dapat diingat dan dipahami oleh peserta didik, dan lebih lanjut, mereka merasa senang ketika mempelajari materi tersebut. Pengertian menyikapi. Kata menyikapi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kata sikap yang diberi imbuhan me dan i, menjadi kata menyikapi, di mana berfungsi untuk membentuk kata kerja aktif interansif menjadi kata kerja transif, yang berubah arti menjadi mengambil sikap terhadap sesuatu. Pengertian sarana dan prasarana. Sarana atau alat adalah segala peralatan yang diperlukan dalam pembelajaran, mudah dipindahkan dan bahkan dibawa oleh pelakunya, yaitu seorang guru ataupun peserta didik. Contohnya seperti media pembelajaran seperti media gambar, alat peraga, laptop, dan lain sebagainya. Kemudian prasarana menurut Agus Subroto memiliki dua pemahaman, yaitu prasarana berupa perkakas dan prasarana berupa fasilitas. Prasarana yang berupa perkakas adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran, bisa dipindahkan semi permanen tetapi berat ataupun sulit. Prasarana ini sebaiknya tidak dipindah-pindah karena akan mengakibatkan kerusakan. Sedangkan dari prasarana berupa fasilitas adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran yang bersifat permanen atau tidak dapat dipindah-pindahkan.
Fasilitas harus memenuhi standar minimal untuk pembelajaran, antara lain ukuran sesuai dengan kebutuhan, bersih, dan tidak membahayakan penggunanya. Kerangka berpikir. Yang pertama, keterbatasan sarana dan prasarana yang dibahas dalam latar belakang di atas berupa kurangnya ruang belajar, perpustakaan, media penunjang pembelajaran seperti proyektor, alat peraga, dan sebagainya. Yang kedua, rendahnya kreativitas guru dalam mengajar yang masih selalu menggunakan metode konvensional, sehingga diperoleh solusi alternatif untuk menyikapi keterbatasan dari sarana dan prasarana. Guru harus mampu menciptakan hal-hal baru dalam mengajar, sehingga memiliki variasi, metode ataupun model pembelajaran yang sangat mempengaruhi dan meningkatkan minat belajar siswa, agar lebih aktif berpartisipasi, mencari sarana pengganti, atau yang memiliki kemiripan fungsi dengan sarana yang sesungguhnya, sehingga tidak hanya terpaku pada ketersediaan sarana prasarana yang lengkap. Bab 3. Metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, karena maksud dari penelitian ini adalah untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu kejadian tertentu dan berusaha memberikan gambaran informasi dan data mengenai tinggi atau rendahnya tingkat kreativitas guru dalam menyikapi keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran di SDN 018 Pematang Manggis. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di SDN 018 Pematang Manggis, Kecamatan Batang Cinaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei sampai dengan sekarang. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, majelis guru, dan peserta didik. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan yang pertama, yaitu observasi. Observasi dilakukan oleh peneliti saat pembelajaran berlangsung, di mana peneliti hanya menjadi pengamat pasif dan tidak berperan sebagai apapun. Kemudian yang kedua, yaitu melakukan wawancara dengan kepala sekolah, peserta didik, dan majelis guru. Yang ketiga, yaitu menggunakan angket. Pengumpulan data ini menggunakan angket tertutup, artinya responden hanya tinggal memilih jawaban yang telah disediakan atau dibuat oleh peneliti. Kemudian yang keempat, yaitu menggunakan dokumentasi. Pengumpulan data berupa dokumentasi gambar-gambar yang menampilkan sarana dan prasarana yang telah tersedia di sekolah, dan cara guru mengadakan variasi pembelajaran dengan menghadirkan media-media pendukung sebagai alternatif untuk menyikapi keterbatasan sarana dan prasarana pembelajaran. Sekian presentasi dari proposal saya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.